berbeda dibandingkan tempat kopi yang lain, yaitu kita menawarkan adanya konsep edukasi kopi di sini, di mana setiap pengunjung yang datang ke sini itu akan kita ceritakan secara ringkas tentang proses hulu hilir kopi, terutama di sini berbicara tentang kopi Sungai Penuh. Saya makin hari semakin cinta gitu dengan batik, makanya ingat dalam hati saya suatu saat nanti saya ingin membuka usaha sendiri, usaha batik, dan inilah batik saya, batik daun sirih. Ini karena saya sebagai guru prakarya dan kewirausahaan, jadi dari situlah saya mendidik siswa-siswa saya untuk bisa meneruskan kerajinan ini. Terkadang dari situ juga saya mendapatkan bibit-bibit potensi dari siswa saya. Jadi penggiat kopi, kita setidaknya bisa membantu pemerintah mengurangi angka kenakalan remaja, yang mana dulu trennya remaja itu minum minuman keras. Nah, dengan adanya kita menggiat kopi, bagaimana remaja itu bisa trennya minum kopi. Bangga dengan kopi Indonesia, bangga dengan kopi Jambi, bangga dengan kopi Kerinci. Nama saya Herlina, saya pengrajin kopi di Kota Sungai Penuh, tepatnya di Desa Sungai Ning, Kecamatan Sungai Bungkal. Usaha kopi ini dimulai pada tahun 2016, tepatnya sekitar bulan Juli 2016. Di mana di sana kita memulai usaha, banyak sekali pada saat itu para tenaga ahli dari Jawa itu datang untuk mensosialisasikan tentang tanaman Arabica, tanaman kopi Arabica. Nah, ketika itu kami sebagai masyarakat Desa Sungai Ning itu juga tertarik untuk budidaya kopi Arabica, sehingga sampai kami nanam sendiri kopi Arabica yang berlokasi di daerah Desa Sungai Ning. Nah, berdirinya Raja Kopi itu tepatnya pada 2016 kita mengawali dengan tanaman kopi Arabica ini. Kenapa di Sungai Penuh kita lihat kondisi yang ada, masyarakat masih kurang interest dengan kopi. Nah, berusaha untuk mengangkat nama kopi Sungai Penuh, saya beserta suami Pak Beni Hurtikaroja, di sini kita mencoba untuk mengangkat ikon Sungai Penuh dengan kopi. Pada saat itu kita sepakat untuk memberi nama Raja Kopi. Raja Kopi kalau dalam bahasa Indonesianya diartikan sebagai Raja Kopi. Artinya kita berharap nanti kopi Sungai Penuh benar-benar merajai kopi di dunia. Pengolahan pasca panen yang ada di Raja Kopi itu tentu bermula dari hulu. Hulu itu berarti mulai dari kebun kopi itu sendiri. Raja Kopi alhamdulillah memiliki kebun kopi sendiri yang berada di dua lokasi. Pertama itu berada di kilometer 14, masih di dalam satu kawasan yaitu Desa Sungai Ning, dan titik yang kedua berada di Desa Talang Lindung. Nah, kawasan yang kita tanami kopi ini pun kita ketika para petani yang ikut membantu bekerja di Raja Kopi itu kita edukasikan bagaimana untuk merawat kopi itu sendiri, baik itu Robusta maupun Arabica. Kemudian mereka juga kita edukasikan bagaimana pengolahan pasca panen. Pada saat memanen pun mereka kita edukasikan untuk selalu dengan disiplin melakukan petik merah. Artinya petik merah, kopi sudah saatnya untuk diproduksi, tidak melakukan petik secara kita katakanlah petik pelangi, yaitu merah, kuning, hijau kita campur. Nah, itu akan merusak rasa atau cita rasa kopi yang nanti ketika dinikmati oleh para penikmat itu akan terdetek rasa yang mungkin kita katakan menjadi cita rasanya kurang sedap.
permodalan Raja Kopi sama dengan IKM yang lain untuk memulai itu pasti sangat berat begitu. Dan jujur saja Raja Kopi sebenarnya sebelum menjadi Raja Kopi ini kita punya usaha yang lain, seperti saya mengawali itu kita dari usaha mebel awalnya. Habis itu setahun di mebel kita bergerak ke peternakan ayam petelur. Baru setelah itu di 2016 Juli kita mulai fokus ke kopi. Sejauh ini kesulitan yang dirasakan atau kita jalani ya, sebenarnya kita tidak boleh menyatakan itu sebagai kesulitan, karena dari awal kita lihat kesulitan kita jauh lebih besar. Kita tetap jalani juga, kita tetap gerak juga. Tapi ketika kondisi sekarang sudah hampir 5 tahun Raja Kopi itu berdiri, kesulitan-kesulitan yang ada pun tidak lagi menjadi persoalan yang begitu berat. Kenapa? Karena proses yang kita lalui yang berat itu sudah kita lalui di awal gitu. Nah sekarang kita tinggal memikirkan bagaimana pengembangan berikutnya lagi. Sulit, tetapi kalau kita tidak memikirkan solusinya, dia akan menjadi lebih sulit. Sehingga kesulitan itu tidak boleh kita bicarakan, kita angkat. Lebih kita mengatakan bagaimana PR kita selanjutnya. PR kita selanjutnya bagaimana solusinya, seperti itu. Untuk ketersediaan produksi daripada Raja Kopi sampai detik ini, alhamdulillah kalau untuk memenuhi buyer-buyer kita yang sudah lama menjalin hubungan kerjasama itu masih mencukupi dengan stok bahan baku yang ada. Sebagai contoh begini, kalau per hari, kalau kondisi tidak panen raya, ya seperti bulan ini, belum dalam kondisi panen raya, palingan dalam 1 hari kita bisa memproduksi buah ceri atau buah basah kopi itu sekitaran sampai 500 kg per hari. Tetapi kalau misalnya dalam kondisi panen raya, itu dalam 1 hari Raja Kopi bisa memproduksi sampai 1-2 ton per hari karena kondisi panen raya. Nah, stok buah yang ada selain dari kebun sendiri itu juga dari petani. Nah, petani yang mengantar bahan baku ke sini ke Raja Kopi kurang lebih ada sekitar 87 orang petani. Nah, untuk produksi green bean itu sendiri tentu ini sangat tergantung daripada ketersediaan ceri yang ada. Nah, untuk Arabica contohnya, untuk menghasilkan specialty, karena di Raja Kopi ini Arabica kita akan sajikan ke konsumen atau ke buyer kita itu green bean-nya dalam bentuk specialty. Nah, kalau Robusta kita akan sajikan dalam bentuk fine Robusta. Proses untuk menuju specialty itu ketika bahan baku atau buah ceri basah petik merah itu perbandingan sehingga dia bisa menjadi green bean yang specialty itu punya rasio, yaitu kurang lebih 7 ton buah basah dari ceri itu akan menjadi 1 ton green bean yang specialty. Begitu juga fine Robusta punya rasio perbandingan sehingga kopi yang nantinya akan diterima oleh pembeli menjadi kualitas yang terbaik, itu benar-benar menghasilkan rasa dan kualitas yang baik. Bagi pengunjung yang datang ke Raja Kopi, kita menyajikan ada 3 varian kopi Arabica, yaitu melalui proses natural, honey, dan full wash. Sebenarnya ada satu lagi proses yang kita miliki dan itu spesial produk yang kita namakan wine kopi. Nah, bagi penikmat kopi yang misalnya ingin merasakan sensasi yang kompleks, mereka akan kita seduhkan natural. Tapi mereka yang hanya ingin yang mendapatkan cita rasa manis, kita sajikan yang namanya honey. Nah, ada lagi cita rasa yang mereka ingin menikmati acid yang tinggi, kita akan sajikan full wash. Nah, yang terakhir kita punya yang namanya kopi wine. Kopi wine ini dimana penikmat kopi akan merasakan sensasi relaksasi dengan sedikit ada aroma alkohol karena dia difermentasi. Nah, untuk produk wine di Raja Kopi kita namakan wine 30 karena dia difermentasi selama 30 hari. Oke, sejauh ini dari menu yang disajikan di Raja Kopi, dari pengunjung yang ada di Raja Kopi, mereka senang sekali dengan wine kopi Raja Kopi dan honey-nya Raja Kopi. Raja Kopi dengan kopi shop yang lain atau kita katakanlah bentuk IKM yang lain itu mungkin memiliki ciri khas masing-masing. Nah, kenapa pengunjung memilih
mengambil keputusan untuk datang ke Raja Kopi, tentu juga menjadi pilihan mereka. Nah, saya katakan setiap kopi itu pasti ada penikmatnya, setiap kopi itu ada cita rasanya, setiap kopi itu pasti ada pasarnya. Jadi kalau di sini kita katakan untuk setiap pengrajin kopi tidak boleh saling bersaing secara tidak sehat, tetapi tolong ciptakan keunikan rasa masing-masing sehingga kita tetap memiliki pasar masing-masing tanpa harus bersaing secara tidak sehat. Keunikan Raja Kopi kalau kita lihat ada satu, karena pernah Bapak Profesor Wardiman berkunjung ke sini, mantan Menteri Pendidikan pada era Bapak Soeharto. Karena saya di sini beserta suami dan tim Raja itu menawarkan konsep yang agak sedikit berbeda dibandingkan tempat kopi yang lain, yaitu kita menawarkan adanya konsep edukasi kopi di sini, di mana setiap pengunjung yang datang ke sini itu akan kita ceritakan secara ringkas, secara gamblang tentang proses hulu hilir kopi, terutama di sini berbicara tentang kopi Sungai Penuh. Selain kita menyajikan kopi yang siap minum, di Raja Kopi juga memproduksi green bean, di mana produksi green bean yang ada di Raja Kopi itu ada 3 jenis untuk Arabica, yaitu ada natural, ada honey, dan full wash. Kemudian untuk Robusta kita menyediakan fine Robusta. Nah, ketiga jenis ini memiliki cita rasa yang berbeda. Nah, kemudian satu lagi untuk Arabica ada wine coffee Arabica. Nah, untuk green bean karena dia specialty, tentu di sini green bean ini memiliki cita rasa yang unik dengan rasa cinnamonnya, rasa cassia-veranya, rasa kulit manisnya yang agak kuat terasa, sehingga keunikan dari cita rasa kopi Sungai Penuh ini memang membuat pembeli itu memberi keputusan untuk membeli green bean kita. Selain green bean, karena Raja Kopi juga punya mesin roasting sendiri, mesin sangrai sendiri, kita di sini juga menyediakan bagi pembeli yaitu dalam bentuk roast bean. Roast bean ini ada 5 jenis, yaitu ada untuk Arabica itu ada 4 jenis, natural, honey, full wash, dan wine Arabica. Kemudian satu lagi ada roast bean Robusta. Nah, setelah itu kita bukan hanya menyediakan bentuk roast bean saja, selanjutnya kita juga punya mesin penggiling sendiri untuk menjadi bubuk. Jadi kita juga mengolah dari roast bean menjadi bubuk kopi, di mana di sini bubuk kopi kita juga tersaji dalam bentuk sesuai dengan jenis varian roast bean tadi. Arabica itu ada 4, yaitu ada natural, full wash, honey, dan wine kopi bubuk. Kemudian untuk Robusta juga kita menyediakan bubuk Robusta. Semuanya dalam bentuk kondisi bubuk specialty coffee. Sejauh ini pemasaran atau penjualan untuk Raja Kopi, terutama saya berbicara tentang green bean saja di sini. Green bean Raja Kopi sudah cukup dikenal di Indonesia. Saya katakan di beberapa provinsi, yaitu ada di Jakarta, hampir 40% pasar kita itu ada di Jakarta. Nah, kemudian juga ada di Kalimantan, ada di Surabaya, kemudian ada di Sumatera Barat, Pekanbaru, dan Jambi itu sendiri. Nah, untuk penjualan ke luar negeri atau ekspor kita sudah melakukan, tetapi sejauh ini kita masih bermitra artinya karena kita tidak punya dokumen ekspor sendiri. Nah, kopi kita Raja Kopi sudah sampai dinikmati oleh masyarakat di Norwegia, kemudian di Perancis, di Jepang, dan juga di Singapura. Untuk penjualan kita dalam 1 bulan, katakanlah itu green bean itu sekitaran itu per 2 minggu itu bisa 1 ton per 2 minggu. Itu untuk memenuhi pasar luar negeri. Kemudian untuk pasar lokal itu sendiri dalam 1 bulan itu kita mensuplai ke mereka itu kurang lebih 1/2 ton dalam 1 minggu. Itu Arabica ya, Arabica. Sementara Robusta itu sendiri karena berbeda penikmat, berbeda pembeli, Robusta itu sendiri hampir kurang lebih 1 ton 1 bulan, green bean fine Robusta.
yang kita sediakan untuk para pembeli atau buyer Raja Kopi. Untuk harga green bean Raja Kopi itu di sini kita menetapkan kisaran per kilogramnya dari rentang harga 90.000 per kilogram sampai 120.000 per kilogram. Kemudian untuk fine robusta itu kisaran 40 sampai 45.000 per kilogram. Kemudian ada roast bean yang ada di Raja Kopi kita memberi rentang kisaran harga 250.000 sampai 350.000 kilogram untuk varian Arabica natural, honey dan Fulwa. Sementara untuk wine kopi itu sendiri, roast bean-nya kita tetapkan harganya 800.000 per kilogram. Nah, untuk setiap menu yang ada di Raja Kopi itu sangat kita pikirkan untuk menentukan harga pokok penjualannya. Misalnya untuk V60 saja, V60 honey atau natural atau full wash di sini kita sajikan untuk setiap menu itu Rp15.000 per menu. Berbeda dengan wine. Kalau wine kopi di sini kita kasih satu menu itu dengan harga Rp35.000. Nah, banyak lagi menu-menu yang lain yang disajikan di Raja Kopi dan itu sudah kita pikirkan harga pokok penjualan dengan keputusan kita untuk menentukan harga yang ada. Kemudian untuk pengunjung Raja Kopi itu sendiri yang menikmati kopi Raja di Desa Sungai Ning ini itu sangat heterogen. Artinya mereka yang berkunjung ke sini, selain mereka yang berkunjung tetap, kita selalu didatangi di setiap hari itu orang-orang baru, pengunjung-pengunjung baru. Nah, yang dominan yang berkunjung ke sini adalah mereka yang penikmat kopi. Mereka yang tahu dengan cita rasa kopi khas Sungai Penuh, begitu, khas Sungai Penuh. Sehingga ketika kita pernah tanya ke konsumen yang datang ke sini, pengunjung yang datang ke sini, itu kenapa pilih Raja Kopi? Sementara kalau di lokasi itu sangat tidak memungkinkan untuk dijangkau dengan mudah. Berlokasi di sudut kota, di penghujung desa kita katakan. Tetapi mereka menjawab begini, mereka ingin mencari suasana ngopi dengan cita rasa kopi yang kuat, begitu. Jadi jawaban mereka itu yang membuat kita mempertahankan setiap pengunjung yang datang ke sini tetap kita sambut dengan baik dengan memberikan informasi apa yang upgrade kita tentang menu-menu yang ada sehingga ada interest mereka. Untuk penjualan Raja Kopi sebenarnya kita sudah, walaupun belum maksimal kita menggunakan digitalisasi, tapi Raja Kopi bisa paling tidak bagi pengunjung yang belum sempat ke sini tapi ingin tahu bagaimana Raja Kopi, boleh dipantau di IG Raja Kopi, Instagram Raja Kopi. Kemudian juga bisa melalui YouTube Raja Kopi, kemudian ada Facebook Raja Kopi, dan kemudian bisa langsung datang ke sini. Silakan menikmati kopi Raja dengan cita rasa kopinya para raja. PR kita insya Allah, saya katakan dengan tim Raja Kopi, kita punya PR yang besar untuk masa yang akan datang. Karena saya sepakat dengan suami dan tim Raja untuk bagaimana menjadikan Sungai Penuh ini punya pusat edukasi kopi Sungai Penuh. PR ini saya mau terwujud paling lambat itu di 2022 sudah jadi, yaitu impian kita Raja Kopi punya pusat edukasi kopi Sungai Penuh, hulu dan hilir, itu ada di Desa Sungai Ning, ada di Kota Sungai Penuh. Nikmati cita rasa kopi lokal, bangga buatan Indonesia, bangga buatan Jambi. Kalau ke Sungai Penuh jangan lupa mampir ke Raja Kopi untuk menikmati semanis kopi pahit.
Saya Sestati Enika, saya pengrajin batik. Nama batik saya Batik Daun Sirih, beralamat di Simpang 3 Rawang. Pasnya di pertigaan Simpang 3 Rawang. Saya membuka usaha batik dari tahun 2012. Awalnya kita berkelompok, ada 8 orang, dan kemudian lebih kurang selama 6 tahun kita bersama-sama mengerjakan batik secara berkelompok. Kemudian hampir 3 tahun belakangan ini saya membuka usaha sendiri. Saya modalnya sendiri, dan alhamdulillah udah berjalan dengan lancar. Saya dapat mengangkat batik saya dan memperkenalkan batik saya ke banyak orang, ke daerah-daerah yang lain juga udah mulai kenal dengan batik daun sirih. Mengapa saya cinta dengan batik dan membuka usaha batik? Pertama, awalnya saya cinta dengan batik. Saya suka dengan batik. Kemudian saya tamatan dari SMK jurusan batik. Kemudian kita kan adanya namanya magang. Itu magang di tempat batik itu sendiri. Dan tiap hari kita pelatihan gitu ya, membatik. Saya makin hari semakin cinta gitu dengan batik. Makanya niat dalam hati saya suatu saat nanti saya ingin membuka usaha sendiri, usaha batik namanya. Alhamdulillah cita-cita saya dikabulkan oleh Allah, dan inilah batik saya, Batik Daun Sirih. Banyak mempertanyakan kenapa harus batik daun sirih, kenapa tidak nama yang lain. Daun sirih ini melambangkan kehormatan. Tiap tamu-tamu itu kita menyuguhkan gitu ya, tanda penghormatan kita dengan sirih gitu. Itu namanya penghormatan. Di sini ada macam-macam warna yang kita gunakan. Ada warna sintetis, warna alam juga ada. Kadang ada kombinasi warna alam dan warna sintetis itu sendiri. Dan harganya pun juga berbeda-beda. Dari harga 130 sampai jutaan rupiah. Tergantung batiknya, ada batik tulis, ada batik cap. Kendala yang kita hadapi selama ini, selama memproduksi batik, di bahannya. Bahan bakunya tidak ada di sini. Kita dari Jawa. Kadang terkendala juga dekat ekspedisinya. Dalam kirimannya suka macet di sana. Kadang pesanan menumpuk. Sementara bahan bakunya belum nyampe. Nah, kita terbenturnya di sana kadang-kadang. Dari kita semuanya kan bahannya dari Jawa semua, dari kainnya, warnanya, semuanya, sampai capnya juga dari Jawa. Produksi batik dalam sehari bisa sampai 25 sampai 30 potong per hari. Itu pun juga tergantung pesanan ya. Kadang juga dalam 1 bulan itu sampai 1000 potong pesanannya. Ya paling enggak makan waktu sehari itu lebih kurang 25 atau 30 potong sehari saya bisa. Batik daun sirih ini juga ada mempunyai karyawan, ya anak-anak muda juga ada, ibu-ibu rumah tangga juga ada, ya beberapa 4 orang karyawan saya di sini. Ada bagian mencolet, menembok, dan melorot ya. Sistem gajinya di sini hitungannya per lembar. Per lembar. Jadi mereka tuh karyawan itu kan terpicu gitu ya. Berarti kalau dia banyak kerja, banyak penghasilannya. Berarti kalau sedikit kerja, sedikit penghasilannya gitu. Tidak saya tentukan, sehari sekian, tidak. Jadi mereka lah yang mengejar. Semakin banyak mereka bekerja, semakin banyak penghasilan.
ciri khas batik daun sirih itu beda dengan batik yang lain. Kita punya ciri khas tersendiri dari segi warna yang berbagai macam rupa, kemudian dan bentuknya beda-beda. Kalau satu, selama orang tidak minta dikembarkan, tidak dikembarkan, cukup satu saja. Saya usahakan untuk supaya tidak sama dengan yang lain. Motif di sini kita motif daun sirih, kemudian batik aksara incung. Kita tidak meninggalkan ciri khas aksara incung. Kemudian ada keluk paku, ada ini juga motif-motif lapik. Nah, contohnya di Rawang ini ada motif lapik, motif terawang, kemudian motif keladi. Pokoknya yang ada di lingkungan sini kita angkat semuanya, motif-motif yang ada di sini. Di sini di batik daun sirih ini kita mengangkat aksara incung, karena aksara incung ini adalah warisan dari nenek moyang kita. Dari abad 18 sudah ada aksara incung, dan aksara incung itu adalah cara mereka berkomunikasi waktu dulu. Nenek moyang kita cara berkomunikasi lewat dengan aksara-aksara incung. Mereka menulis aksara incung dekat tanduk, dekat pohon-pohon, dan kulit dari kulit hewan ya. Dan kita mengangkat jangan sampai punah warisan nenek moyang kita itu. Penghasilan saya perharinya tergantung lakunya ya, tiap hari kadang 5 potong, kadang 10 potong, tapi alhamdulillah tiap hari selalu ada gitu tamu-tamu yang datang membeli batik. Dan penghasilan saya per bulannya 9 sampai 10 juta, itu kotornya. Saya hitung-hitung bersihnya kurang lebih 4,5 juta lah buat saya dalam 1 bulan. Pembelinya ada yang dari luar negeri juga ada. Kalau tamu-tamu dari turis ya yang datang ke Indonesia, khususnya daerah di Ilir itu, kalau ada tamu-tamu yang datang dari mancanegara, mereka beli oleh-olehnya ya alhamdulillah ke sini gitu ya. Kemudian ada juga yang dari Jawa, yang dari Padang, pokoknya luar daerah dari Kerinci ini juga banyak. Kemudian ada juga orang yang di sekitar ya tetangga gitu ya, orang kantor-kantor juga banyak. Batik daun sirih kita promosikan lewat Facebook ya, kita memanfaatkan teknologi yang ada sekarang ya, seperti HP. Dan kita promosikan lewat media sosial. Kita juga membuka galeri batik di sini. Rumah kita di pinggir jalan, mudah dan gampang untuk dicari. Dan saya menyediakan batiknya dengan berbagai macam bentuk, corak, motif, dan bisa di-request motif, khususnya batik tulis. Batik saya juga dari pemerintahan Kota Sungai Penuh. Kadang kalau ada pameran keluar daerah gitu ya, mereka selalu bawa batik kita untuk dipromosikan, dan alhamdulillah batik kita bisa diterima di luar daerah juga. Harapan saya untuk kedepannya batik daun sirih ini lebih
luas lagi ya, menyebar lebih luas lagi, dikenal masyarakat banyak sampai ke luar daerah, luar negeri dan mancanegara, kapan perlu dunia. Cintai dan gunakan batik lokal. Bangga buatan Indonesia, bangga buatan Jambi. Ke Sungai Penuh, mampir dan beli batik daun sirih. Tigo di hilir, 4 tanah rawang. Tigo di mudik, 4 tanah rawang. Nama saya Wagianto, biasa dipanggil dengan Mas Wagi. Pekerjaan saya sebagai pengrajin souvenir dari kayu kulit manis dan tempurung. Beralamatkan di Desa Batu Hampar, Kecamatan Kayu Aro Barat, Kabupaten Kerinci. Pekerjaan ini dimulai dari tahun 2017 dengan latar belakangnya karena saya hobi jalan-jalan, biasanya diminta untuk souvenir. Jadi saya ingin memperkenalkan Kerinci dengan ciri khasnya, yaitu kayu kulit manis dan tempurungnya. Kalau bahan baku yang saya pakai cuma 2, yaitu dari kayu kulit manis dan tempurung. Awal mulanya tempurungnya beli dengan warung yang biasa marut kelapa. Itu dulu saya beli dengan harga sekarung itu Rp15.000. Sedangkan kayu kulit manis, bahan baku untuk souvenir ini, waktu pertamanya memakai limbah kotak tomat yang terbuat dari kayu kulit manis. Karena susah untuk mencari limbahnya, karena permintaan dulu semakin banyak, akhirnya saya beli kayu kulit manis ini di tempat pemotongan kayu. Modal bahan baku, kalau tempurung itu kita beli harga Rp15.000 per karung. Kalau kotak tomat itu kita beli Rp12.500 per kotak tomat. Kalau sekarang yang kotak tomat sudah susah dicari, ini kita beli dengan pemotong kayu. Ini satu ikatnya Rp150.000. Dalam kondisi normal ini ada beberapa yang membantu kita. Yang pertama, untuk mengamplas tempurung itu ada sendiri anggota kita. Terus yang masang besi gantungan kunci itu pun ada juga tersendiri. Itu ada 3 orang. Untuk kendalanya dalam pembuatan souvenir dan kerajinan ini adalah alatnya, karena alatnya sering patah, sering rusak. Sedangkan untuk sumber daya manusianya, ini karena saya sebagai guru prakarya dan kewirausahaan, jadi dari situlah saya mendidik siswa-siswa saya untuk bisa meneruskan kerajinan ini. Terkadang dari situ juga saya mendapatkan bibit-bibit potensi dari siswa saya. Kalau pewarnaan, kita dengan warna alami kayu kulit manis, ini dengan di clear atau di pernis, karena kita tidak menghilangkan dari seni serat naturalnya, jadi kelihatan biar alami. Sedangkan baunya sendiri masih ada khas untuk kayu kulit manisnya, jadi tidak hilang. Keunggulan dari souvenir kayu kulit manis ini, aroma tidak hilang walaupun sudah lama dipakai. Produk yang saya buat yang dari tempurung
Ya, ini ada berupa celengan yang berbentuk boneka, ada juga yang berbentuk buah manggis, dan ada juga toples. Ini yang dari tempurung, ada juga souvenir yang dari tempurung. Kalau untuk kayu manis, ini ada beberapa ya. Yang pertama souvenir gantungan kunci, ada pelang nama, ada juga lampion yang dari kayu manis. Kalau harga dari tempurung, ini ada celengan yang berbentuk boneka itu 45.000, yang berbentuk buah manggis 40.000, dan yang toples 30.000. Kalau yang dari gantungan kunci yang dari kayu manis itu harga 3.000 rupiah, pelang nama 80.000 rupiah, ada tempat Al-Quran itu 100.000 rupiah. Untuk harga gantungan kunci yang dari tempurung itu harganya 4.000 rupiah. Kalau kayu manis itu 3.000 rupiah. Kalau produksi celengan ini kalau satu hari rata-rata 5 buah. Terus kalau untuk gantungan kunci dari tempurung ini rata-rata per hari 80 sampai 120 biji. Kalau yang dari kayu manis souvenirnya itu bisa sampai 100 sampai 150 biji per hari. Penghasilan dalam sebulan ini bisa 1.300.000. Kalau untuk pembeli biasanya ini saya setorkan ke toko-toko pusat oleh-oleh yang ada di Lubuk Nagodang. Kalau untuk yang souvenirnya, gantungan kuncinya. Tapi kalau celengan, tempat Al-Quran itu biasanya kita pasarkan lewat media sosial Facebook. Pembeli souvenir biasanya dari luar daerah Kerinci. Sedangkan kalau untuk celengan, tempat Al-Quran, lampion itu dari warga sekitar Kayu Aro yang saya pasarkan melalui Facebook. Harapan saya produksi kerajinan tangan saya bisa terkenal di luar daerah, bukan hanya di Kerinci saja, tetapi bisa masuk ke wilayah Sumbar atau wilayah yang lainnya. Untuk generasi muda agar tidak canggung untuk bekerja sebagai atau berprofesi sebagai pengrajin souvenir maupun yang lainnya. Karena dari situ kita bisa meningkatkan kesejahteraan ekonomi untuk keluarga kita dan untuk masyarakat. Cintai dan beli souvenir lokal, bangga buatan Indonesia, bangga buatan Jambi. Kalau ke Kayu Aro, Kabupaten Kerinci, jangan lupa beli souvenir karya Mas Wage. Perkenalkan, nama saya Muklis. Saya adalah petani kopi di Gunung Tujuh, sekaligus sebagai kolektor kopi yang berada di Gunung Tujuh. Sebagai penggiat usaha kopi, saya sudah membuat satu brand yang namanya Bubuk Kopi HT. HT itu sebenarnya nama kelompok tani kami. Namanya Horti Tani, jadi kami singkat menjadi HT Kopi.
Kami menanam kopi sebagai petani itu dimulai dari 10 tahun yang lalu, di sekitar tahun 2010. Jadi usia kopi yang kami tanam sampai sekarang sudah mencapai 10 tahun. Kita menengok prospeknya kopi, apalagi sekarang ini sudah mendunia. Jadi alangkah tidak bagusnya kalau kita tidak menanam kopi. Menjadi penggiat kopi, kita setidaknya bisa membantu pemerintah mengurangi angka kenakalan remaja, yang mana dulu trennya remaja itu minum minuman keras. Dengan adanya kita menggiat kopi, bagaimana remaja itu bisa trennya minum kopi. Untuk bubuk kopi HT Arabica kopi, ada beberapa jenis pengolahan kopi. Ada yang jenis full wash, ada yang semi wash, kemudian ada yang honey, kemudian ada yang natural. Untuk bubuk kopi dari HT ini sendiri, kami memakai jenis full wash, pengolahan kering. Kami adalah kelompok tani, itu terdiri dari 15 anggota kelompok tani. Jadi setiap anggotanya mempunyai rata-rata 1 hektar per petaninya. Jadi itu untuk anggota, kemudian yang milik masyarakat rata-rata menjual ke HT Kopi. Jadi kita memproduksi untuk untuk gabah kadar air 30%, lebih kurang 20 ton per bulan dengan omset lebih kurang setengah miliar. Untuk kopi HT kita memakai kopi yang jenis Arabica, yang mana kafeinnya rendah, kemudian acidity-nya dapat, sweety-nya dapat, karamelnya dapat, kemudian coklat sweet-nya dapat. Itu kelebihan dari kopi HT. Banyak varian yang kami ciptakan di sini. Untuk kopi bubuk itu kami menembus pasar-pasar yang ada seperti pasar oleh-oleh seperti daerah Lubuk Nagodang, daerah air terjun Telun Berasap. Kemudian untuk kualitas untuk ekspor, kami kolaborasi dengan Alco Kerinci Sumatera. Itu penjualan green bean sampai ke Norwegia dan Jepang. Sementara itu masih menunggu dari keputusan dari Starbucks dalam tahun 2021 untuk 300 ton per tahunnya. Untuk kopi HT sendiri, alhamdulillah kita sudah memprosesnya secara baik, higienis, dan sudah mendapat izin BPOM dari pemerintah RI. Dengan demikian, kopi HT ini sangat bagus untuk dikonsumsi oleh masyarakat Kerinci, Jambi, Indonesia umumnya. Untuk pengunjung yang datang ke sini, kalau tamu mancanegara itu kami tidak mematok biaya, tapi biasanya mereka itu memberikan tips kepada kami. Untuk penjualan green bean ke luar negeri, untuk ekspor itu yang punya rekening ekspornya itu ada di Alco. Jadi kami mensuplai barangnya untuk kebutuhan atau bahan bakunya untuk kebutuhan Alco. Jadi kami di sini memproduksinya sebagai kolektor, itu mulai dari pembelian cherry sampai pengolahan menjadi HS kadar air 30%. Untuk kopi kemasan itu satu kemasan ini itu harganya 30.000. Itu terdiri dari masing-masingnya 100 gram. Di samping bantuan dari pemerintah, ini biasa banyak bantuan sosialisasi dari pemerintah. Kami yang sebagai senjata utama kami adalah media sosial seperti IG, kemudian ada Facebook. Nah, itu kami gunakan sebagai senjata utama untuk memperkenalkan produk kami ke masyarakat. Di HT ini juga kolaborasi dengan tempat penginapan yaitu Kerinci View Homestay. Jadi setiap tamu mancanegara yang datang ke Kerinci View Homestay ngopinya ke HT Kopi. Jadi di sini tiap hari itu kita dengan turis-turis mancanegara. Jadi salah satu cara kami menyajikan itu mulai dari
metik kopi atau mulai dari penyiangan kopi sampai metik kopi, pulper, kemudian terus penjemuran dry huller, kemudian brewing, terus penyajian kopi di kebun kopi. Sedemikian bentuk agrowisata yang kami sajikan di sini. Harapan kami ke depannya, bagaimana petani bisa lebih bergiat untuk menanam kopi, lebih memperkaya tanaman dengan kopi, sehingga produk kita di Gunung Tujuh ini, di Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi umumnya, bisa lebih banyak mengekspor kopi ke luar negeri. Dengan demikian, ekonomi kemasyarakatan bisa lebih bagus. Sebagai petani Gunung Tujuh, yang bisa kami usahakan untuk bekerja sama dengan pemerintah, bagaimana kami membentuk agrowisata yang ada di HT Kopi ini, sehingga peminat wisata yang ada di luar daerah, domestik maupun mancanegara, bisa datang ke sini dan menikmati alam Kerinci yang begitu indahnya, dan menikmati kopi HT yang begitu nikmatnya. Saya sebagai prosesor sekaligus kolektor kopi Gunung Tujuh berharap kepada masyarakat bagaimana bisa untuk mengembangkan tanaman kopi ini lebih luas lagi, kemudian cara pemanenan yang lebih bagus, benar petik buah masak sempurna. Kemudian bagaimana nanti kita bisa mengolahnya lebih spesifik lagi, lebih bagus lagi, sehingga kopi Gunung Tujuh, kopi Kerinci, kopi Jambi dikenali di seluruh dunia. Jadi dengan demikian ekonomi kemasyarakatan kita Gunung Tujuh khususnya bisa terangkat. Nikmati dan seruput kopi lokal, bangga dengan kopi Indonesia, bangga dengan kopi Jambi, bangga dengan kopi Kerinci. HT Arabica Kopi Gunung Tujuh, ngopi di kebun kopi. Semangatku, kopi hitam itu selalu. Kopi hitam kupu-kupu, kopi hitam semangatku, kopi hitam itu selalu.